Ku bawa hatiku ke tahta-Mu Tuhan. Ku bawa segenap hidupku sebagai persembahanku. Ku bawa hidupku ke tahta kasih-Mu sebagai korban dan persembahan yang berkenan bagi-Mu. Aku berjalan-Mu, Engkau panjunanku. Pakailah aku sesuai rencana-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku bawa hatiku ke tahta-Mu Tuhan. Ku bawa segenap hidupku sebagai persembahanku. Ku bawa hidupku ke tahta kasih-Mu sebagai korban dan persembahan yang berkenan bagi-Mu. Aku berjalan-Mu, Engkau panjunanku. Pakailah aku. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam keluarga kita masing-masing pada saat ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah keluarga kita malam hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kiranya kehidupan kita terus diwarnai oleh ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan yang terus-menerus kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam hari ini kita mau bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Allah yang tidak pernah berkesudahan memberkati dan melindungi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19. Kita menyanyikannya bait pertama dan baitnya yang kelima. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, serta sair-sair selanjutnya.
baitnya yang kelima, apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, dan syair-syair selanjutnya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau yang Tuhanku. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Dan sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan, kita pun juga minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami kembali dapat berkumpul dan bersekutu dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya ibadah yang kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan berkenan dan memberkati, supaya semuanya boleh berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekarang ya Tuhan, kami akan membuka, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, bimbinglah kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami disanggupkan untuk melakukan kebenaran-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adapun pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, silakan membaca masing-masing Alkitab kita yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan berkata, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada malam hari ini. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah setiap kita yang setia mendengarkan, melakukan, membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Tema perenungan kita pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga Rabu 29 Juli 2020 adalah seperti Yesus. Seperti Yesus. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada anak yang sulit. Ini merupakan buku yang ditulis dan dikarang sendiri oleh Bapak Julianto Simanjuntak. Tidak ada anak yang sulit. Bapak Julianto Simanjuntak mengungkapkan, menuliskan secara detail bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kebanyakan orang tua selalu mengeluhkan anaknya sebagai anak-anak yang sulit, sebagai anak-anak yang keras kepala, sebagai anak-anak yang bandel, tidak mendengar nasihat orang tuanya. Dalam buku Bapak J. Simanjuntak ini jelas sekali menyebutkan bahwa tidak ada anak-anak yang sulit. Artinya tidak ada anak-anak yang bandel, tidak ada anak-anak yang nakal. Saudara-saudaraku, yang menjadi persoalannya adalah orang tua yang kadangkala sulit memahami perkembangan pikiran anak-anaknya. Yang ada hanyalah keinginan, kemauan yang ada pada orang tua diterapkan bagi anak-anaknya. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga Bapak J. Simanjuntak menegur Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, anak adalah harta dalam keluarga kita yang paling berharga. Akan tetapi anak juga bisa menimbulkan masalah dalam keluarga kita. Sehingga tidak sedikit orang tua yang kadang-kadang sakit hati kepada anak-anaknya oleh karena sikap anak-anak yang ditunjukkan kepada orang tuanya yang tidak menyenangkan hati orang tuanya. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, namun dalam buku J. Simanjuntak sesungguhnya tidak ada anak-anak yang sulit, tidak ada anak-anak yang bandel, tidak ada anak-anak yang nakal. Kalau kita mengajar mereka dengan penuh cinta, kalau kita mengajar mereka dengan segenap hati dan kekuatan kita, maka kita akan melihat anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34, dengan jelas Yesus dalam pengajarannya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada pengikut-pengikutnya, Ia mengajar seringkali menggunakan metode perumpamaan. Mengapa demikian? Mengapa saudara-saudaraku ketika Yesus mengajar orang-orang, ketika Yesus mengajar murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, selalu memakai metode perumpamaan? Karena metode perumpamaan adalah metode yang paling gampang,
yang paling mudah dipahami oleh orang-orang, yang paling mudah dipahami oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Sehingga Yesus menggunakan metode itu supaya orang-orang yang mendengarkannya mudah memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kerajaan Allah digambarkan seumpama sebagai biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa biji sesawi adalah biji yang tergolong paling kecil di antara biji yang dikenal oleh orang Galilea. Biji sesawi adalah biji yang paling terkecil, namun mempunyai makna yang luar biasa, mempunyai kegunaan yang luar biasa bagi banyak orang. Kecil tetapi bermakna. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Sekalipun kita tidak dipandang oleh orang lain karena kita ini kecil, tetapi kita yakin bahwa kita ini besar di pemandangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu pada malam hari ini Yesus menggambarkan seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Ini adalah wujud daripada biji sesawi itu sendiri. Sekalipun ia kecil, tetapi ia mempunyai makna yang luar biasa. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang, dapat bernaung, karena biji sesawi tumbuh dengan subur dan bisa bermakna bagi burung-burung. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup kita, hidup Bapak Ibu saudara-saudara dan saya adalah seumpama hidup seperti biji sesawi. Kita kecil namun bermakna di hadapan Tuhan. Hidup seperti Yesus adalah ukuran yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Jika kita mau dipakai oleh Yesus, jika Tuhan mau memakai kita, mau memakai Bapak Ibu saudara dan saya, sekalipun kita kecil, namun sangat berarti di hadapannya. Marilah malam hari ini kita mau mengatakan kepada Allah bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, melakukan kehendaknya, sehingga kuasa kebangkitannya itu akan dinyatakan bagi kita, sehingga kita pun bisa serupa dengan Dia, bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti Yesus menjadi tema yang terus kita renungkan sepanjang minggu ini. Marilah malam hari ini melalui perenungan kita mau seperti Yesus. Kita mau merendahkan diri seperti Yesus, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Terpujilah Kristus, sumber berkat itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas firman yang sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan syukur kita. Sambil persembahan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing, kita menyanyi bersama
dalam Kidung Jemaat nomor 395 kita lakukan bait yang pertama, betapa indah harinya saat kupilih penebus, dan sair-sair selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam hari ini kita akan masuk dalam doa syukur syafaat kita. Kita akan berdoa untuk keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Iya Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, malam hari ini ya Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur oleh karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata-mata yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam keluarga kami masing-masing. Iya Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu kami sudah membaca, bahkan kami sudah merenungkannya bersama-sama. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami pun juga dimampukan supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Karena itu ya Tuhan, malam hari ini kami mau mengarahkan seluruh kehidupan kami untuk selalu mengikuti teladan-Mu ya Bapa, untuk selalu menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam sorga. Malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang empunya segala berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan persembahan kami pada malam hari ini. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam keluarga kami masing-masing, semuanya boleh berkenan di pemandangan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami datang kepadamu saat ini. Kami mau berserah menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga kami ya Bapa. Kami berdoa khususnya pada malam hari ini Bapa. Engkau tahu wabah yang saat ini sementara kami alami di seluruh muka bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk wabah COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjauhkan dari kami semuanya,
supaya keluarga kami semuanya, dimanapun mereka berada, semua dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang dekat dengan kami, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setiap hari melakukan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka ketika mereka keluar rumah untuk mengemban tugas pekerjaan mereka. Mari Bapa, Engkau menutup bungkus mereka supaya mereka terhindar dari wabah COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan biarlah mereka boleh sehat, boleh kuat dalam menjalani tugas pelayanan mereka, dalam menjalani tugas pekerjaan mereka, supaya berkat-Mu itu ya Tuhan, kami senantiasa merasakannya melalui pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa bagi umat Tuhan, dan khususnya jemaat Tuhan yang ada di Pokondula ini, yang masih harus terus melakukan segala aktivitas mereka. Mari Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih sementara mengalami sakit oleh karena pandemik COVID-19. Kuat-kuatkan mereka, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka boleh kuat, boleh sehat. Iman mereka boleh semakin dikuatkan, karena Tuhan yang memampukan mereka. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan dalam jemaat-Mu di Jemaat Pokondula. Ketiga pendeta kami di tempat ini, para penatua, para diaken, dan semua pekerja gereja yang terlibat dalam pelayanan Jemaat Pokondula. Mari Bapa, berkati semua mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Akhirnya kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, dalam bentuk apapun pelayanan kami ya Bapa. Mari Bapa, Engkau yang memberkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini semuanya berkenan di pemandangan Tuhan, dan kami terlalu meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami bawa dan kami alaskan doa ini bukan dengan nama lain, tetapi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya pada malam hari ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah keluarga kita. Karena itu saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 406. Kidung Jemaat nomor 406 kita lakukan bait pertama dan baitnya yang ketiga.
Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melambai setapakku, tapi Baitnya yang ketiga, dan bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. dan bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mengarahkan hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari jemaat Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, ibadah rumah tangga Rabu 29 Juli 2019. Biarlah apa yang kita sudah lakukan pada malam hari ini semuanya boleh berkenan di pemandangan Tuhan. Selamat menjalankan segala aktivitas kita di sepekan ke depan. Allah senantiasa memberkati kita, menguatkan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Kristus dan berkat-Nya. Amin. Shalom. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya
kasih setianya ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran